Oke, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nugroho Anugrah Ilani dengan NRP 50072410109. Dan saya Muhammad Soleh Hasan dengan NRP 50072411091. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan Hasan akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nugroho Anugrah Ilani dengan NRP 50072411029. Dan saya Muhammad Soleh Hasan dengan NRP 50072411091. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan Hasan akan mempresentasikan tugas kami yaitu mengenai algoritma matriks atau logaritma matriks. Dan dalam presentasi ini, kita akan mengulas langkah-langkah dasar yang digunakan dalam algoritmanya, beserta bagaimana cara implementasinya dan menyelesaikannya. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama di sini yaitu kita deklarasikan dulu buat 3 array di sini, yaitu ada A, B, dan C. Di sini A yaitu untuk menyimpan matriks pertama, dan B untuk menyimpan matriks kedua, dan C untuk menyimpan hasil penjumlahan. Dan di sini ada 2 variabel yaitu I dan J dan beserta indeksnya. Lalu kita ke input matriks A. Di sini kita looping dulu yaitu J dari 0 sampai 2 atau kita sebut sebagai kolom, lalu I dari 0 sampai 2 juga yang kita sebut sebagai baris. Lalu kita minta untuk penggunanya memasukkan elemen yaitu A A yaitu I dan J. Memasukkan elemen barisnya ke I, lalu I atau bisa disebut J juga dari matriks A. Begitu juga di input matriks B. Jadi kita looping dulu dari J yaitu dari 0 sampai 2, lalu I dari 0 sampai 2, lalu kita minta masukkan penggunanya yaitu masukkan elemennya, lalu masukkan elemen baris ke kolom I dan kolom ke J. Lalu pada proses penjumlahan, yaitu kita looping dulu dari J 0 sampai 2 dan I dari 0 sampai 2, lalu kita hitung di sini dengan cara menjumlahkan matriks A ditambah dengan B. Nah, di sini juga disampaikan sebuah tampilan hasil. Tampilan hasilnya yaitu kita looping juga dari 0 untuk 0. Kenapa? Karena kita untuk mau menghasilkan yaitu kolom 1 pada matriks A ditambah B. Lalu juga sama untuk yang kolom kedua dan untuk kolom ketiga. Lalu menghasilkan sebuah matriks C yaitu berdasarkan kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Di sini kita memiliki contoh yaitu pada matriks A, pada kolom pertama kita memiliki 2222, pada kolom kedua kita memiliki 3333, pada kolom ketiga kita memiliki 444. Lalu kita jumlahkan karena kita membahasnya yaitu penjumlahan dengan matriks B, yaitu di mana semua elemennya ini satu-satu dan akan menghasilkan matriks yaitu pada kolom pertama 333, kolom kedua 444, dan kolom ketiga 555. Di sini kita akan buktikan dengan cara running yang akan menghasilkan konsolnya.
Kita coba masukkan, yaitu masukkan data matriks kolom, yaitu matrik baris 1 kolom 1, yaitu 2. Lalu selanjutnya baris 2 untuk kolom 1, kita masukkan 2. Terus selanjutnya 3, 3, 3, 4, 4, 4. Lalu kita masukkan matriks B, yaitu semua elemennya 1. Ya, maka akan dihasilkan seperti ini, yaitu pada kolom pertama atau penjumlahan hasil dari matriks C, yaitu adalah 3, 3, 3, 3 pada kolom pertamanya. Lalu pada kolom keduanya 4, 4, 4, 4, dan kolom ketiganya 5, 5, 5. Jadi di sini hasilnya adalah terbukti. Mungkin untuk pengurangan bisa dilanjutkan oleh Mas Hasan. Baik, untuk pengurangan matriks bisa dilihat seperti ini. Seperti penjumlahan, mendefinisikan 3 array untuk ketiga macam matriks, yaitu A untuk matriks A dengan bentuk 3x3, array B untuk matriks B dengan bentuk 3x3, dan array C untuk matriks hasil dengan bilangan real IJ dan indeks sama seperti penjumlahan. Kemudian untuk memasukkan data matriks A baris kali kolom dilakukan looping pada J0 sampai 2 dan I0 sampai 2 sama seperti penjumlahan, dan untuk matriks B pula dilakukan looping sama seperti penjumlahan. Kemudian di sini yang membedakan adalah pada persamaannya pada looping J0 sampai 2 dan dalam looping I0 sampai 2 persamaannya menjadi matriks C sama dengan C indeks sama dengan A indeks dikurangi B indeks, dan menghasilkan output penjumlahan kolom 1 sama seperti matriks penjumlahan, kolom 2 dengan bentuk flowchart sama seperti penjumlahan, dan kolom 3 dengan bentuk flowchart sama seperti penjumlahan. Untuk matriks yang sama seperti contoh penjumlahan tadi, dengan matriks A pada kolom pertama 2, 2, 2, kolom kedua 3, 3, 3, dan kolom ketiga 4, 4, 4, dan matriks B semuanya elemennya 1, akan didapat pengurangan dengan hasil seperti demikian: 1, 1, 1, 2, 2, 2, dan 3, 3, 3, yang dapat kita coba pada konsol dalam flowchart. Nah, untuk masukkan data matriks A baris kali kolom, matriks A baris 1 kolom 1, kita input 2, matriks A baris 2 kolom 1, 2,
dan 2, tadi 3, 3 dan 3, 4, 4, 4, dan untuk matriks B semuanya bernilai 1. Nah, kemudian didapatkan hasil demikian dengan penjumlahan kolom satu matriks. Berarti ini terdapat kesalahan berupa hasilnya seharusnya pengurangan. Dengan demikian dapat diperbaiki pada outputnya pengurangan matriks, karena tadi pada outputnya menghasilkan pernyataan berupa penjumlahan, maka kita ganti dengan pengurangan. Amin B, amin B. Nah, dengan demikian dapat kita coba kembali. Dilakukan percobaan kembali pada konsol sehingga menghasilkan nilai yang benar atau output yang benar. Untuk matriks A tadi 2, 2, 2 pada kolom pertama, 3, 3, 3 pada kolom kedua, dan 4, 4, 4 pada kolom ketiga. Untuk matriks B semuanya bernilai 1. Nah, dengan demikian didapatkan hasil berupa hasil pengurangan kolom 1 matriks A min B adalah 1, 1, 1, pengurangan kolom 2 berupa 2, 2, 2, dan pengurangan kolom 3 berupa 3, 3, 3. Nah, dengan demikian sudah sesuai dengan hasil yang didapat. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan untuk perkalian matriks. Untuk perkalian matriks, untuk pendefinisian array-nya masih sama dengan kedua pendefinisian tadi, namun pada perkalian matriks dijadikan dalam langsung angka 9, matriks B9 dan matriks C9. Jadi untuk mendefinisikan tiap suku angka masing-masing dengan pendefinisian integer i untuk melakukan loop. Dengan demikian dapat dilakukan output masukkan elemen matriks A 3 kali 3 berurutan tiap baris. Untuk i 0 sampai 2 dilakukan output masukkan elemen matriks baris pertama dengan input A buka kurung i tadi, untuk kemudian masukkan elemen matriks baris kedua untuk i yang bernilai 3 sampai 5 karena setiap suku tadi mewakili setiap suku A, matriks A, setiap elemennya mewakili sukunya masing-masing. Dengan demikian dilakukan untuk 3 dari 3 sampai 5 dan dari 6 sampai 8. Kemudian masukkan elemen matriks B berurutan tiap baris dengan konsep yang sama dengan matriks A. 0 sampai 2, input BI,
I3 sampai 5 input BI, I6 sampai 8 input BI, dan kemudian kita lakukan perumusan untuk bilangan hasil. Nah, untuk C0 sendiri merupakan elemen pertama dari matriks C hasil dengan rumus sebagai berikut: A0 kali B0 plus A1 kali B1 plus A2 kali B6. Nah, hal demikian merupakan sesuai dengan rumus matematis untuk perkalian matriks dengan C1 A0 B1 A1 B4 plus A2 B7 C2 dengan demikian. Nah, ini semua merupakan didasarkan dari penjumlahan matriks sebagai berikut. Perkalian. Nah, dengan konsep sebagai berikut didefinisikan perumusan satu-satu. Untuk C0 mewakili elemen yang berada di sini, untuk C1 mewakili elemen yang berada di ini, untuk C2 mewakili elemen yang berada di sini, dan seterusnya sampai C8 mewakili elemen yang berada di sini. Kemudian dapat dilakukan contoh perhitungan menggunakan konsol untuk bilangan seperti berikut: 4729, 211 31, 5 11 10, dan matriks B dengan demikian. Nah, untuk berikut, masukkan elemen matriks A 3 kali 3 berurutan tiap baris. Masukkan elemen matriks baris pertama. Nah, jika tadi pada penjumlahan dan pengurangan dilakukan input untuk kolom terlebih dahulu, pada perkalian kami melakukan percobaan untuk melakukan masukkan elemen untuk setiap baris. Jadi berdasarkan contoh tadi, kita masukkan elemen untuk matriks baris pertama, yaitu 4 7 29. Untuk matriks A baris kedua 2 11 dan 31. Baris ketiga 5 15 dan 10. Untuk matriks B, pada elemen matriks baris pertama ada angka 3 17 3, kemudian 9 20 6, dan terakhir 8 18 dan 2, sehingga menghasilkan perkalian matriks sebagai berikut. Untuk baris 1 nilainya ada 307 730 112, baris 2 353 812 134, dan baris 3 230 565 dan 125. Nah, kondisi demikian telah sesuai dengan hasil tadi, dan untuk selanjutnya bisa dilakukan oleh teman saya Akbar untuk contoh inverse matrix. Baik, di sini yaitu kita lanjut untuk inverse matrix 3 kali 3. Yang pertama,
Tentu saja programnya kita deklarasikan 3 array utama, yaitu A9, adjoin 9, dan inverse 9. A9 ini untuk menyimpan elemen matriks 3x3-nya, lalu adjoin 9 ini untuk menyimpan elemen adjoinnya, atau bisa disebut kofaktor yang ditransposkan, lalu inverse-nya itu untuk menyimpan elemen hasil akhir dari matriksnya. Juga di sini ada variabel i sebagai penghitung dan determinannya untuk determinan. Lalu input data matriksnya, programnya meminta penggunanya untuk memasukkan yaitu 9 elemen matriks secara satu persatu. Lalu elemennya ini kita masukkan sesuai urutan dari baris per baris. Jadi ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Lalu setelah itu kita hitung determinannya. Untuk determinannya sendiri seperti ini. Dan di sini kita menggunakan if, yaitu jika inverse-nya, jika determinannya sama dengan 0, maka matriks tidak memiliki inverse atau dia akan berhenti. Namun jika akan memiliki, dia akan menghitung adjoin-nya atau kofaktor yang ditransposkan. Di sini programnya menghitung satu persatu nilai kofaktor, lalu mentransposkannya ke array adjoin 9. Jadi di sini dari 0 sampai 8. Lalu kita selanjutnya yaitu hitung matriks inverse-nya. Jadi setiap elemen adjoin-nya dibagi dengan determinannya untuk mendapatkan nilai inverse, yaitu inverse sama dengan adjoin per determinan. Lalu untuk hasil sendiri akan memberikan matriks inverse 3x3 yang ditampilkan dalam penataan sesuai format ini, yaitu baris dan kolom. Kita akan berikan contoh. Ya, di sini ada contoh matriks A, yaitu dengan baris 1, 2, 1, baris kedua 2, 3, 4, baris ketiga 1, 2, 3. Lalu setelah semuanya ini dilakukan akan menghasilkan inverse, yaitu min setengah, baris pertamanya min setengah, 2, dan min 5/2. Baris keduanya yaitu 1, min 1, dan 1. Baris ketiganya min setengah, 0, dan setengah. Untuk pembuktiannya, mari kita coba menggunakan konsolnya. Baik, di sini masukkan elemen matriks baris 1. Baris 1 tadi adalah 1, 2, 1. Lalu kita masukkan elemen matriks baris 2, yaitu 2, 3, dan 4. Lalu masukkan elemen matriks baris ketiga, yaitu 1, 2, 3. Nah, jadi inverse matriksnya baris pertama didapatkan hasil min setengah, 2, dan min 2,5. Lalu untuk baris keduanya yaitu 1, min 1, dan 1. Dan baris ketiganya yaitu min setengah, 0, dan setengah. Dengan demikian hasilnya sesuai dengan matriks yang berada di contoh tadi.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi